kisah perjalanan Budi dari pengembara tanpa arah hingga menjadi sosok yang dikenal dan dihormati karena ilmu agamanya. Budi adalah seorang pemuda biasa yang hidup di sebuah desa kecil di Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga petani sederhana yang sehari-harinya berjuang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Ayah Budi, seorang petani ulet, meninggal dunia ketika Budi masih berusia 18 tahun, meninggalkan Budi dan keluarganya dalam kesulitan. Sepeninggal ayahnya, Budi merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan. Kehilangan tersebut membuatnya kehilangan arah hidup dan hari-harinya berlalu tanpa makna. Setiap kali ia melihat wajah ibunya yang lelah namun tetap tegar, hatinya penuh dengan perasaan bersalah, namun ia tidak tahu harus bagaimana untuk menghilangkan kekosongan dalam hatinya. Berbulan-bulan berlalu hingga pada suatu malam yang sunyi, Budi merenung. Ia duduk di beranda rumah, menatap langit dan bintang-bintang. Dalam hati, ia mulai mempertanyakan arti hidup, tujuan manusia, dan apa yang seharusnya ia lakukan. Pemikiran itu muncul begitu saja dan mulai menggugah hatinya untuk mencari sesuatu yang lebih bermakna dalam hidup. Budi merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menemukan jawabannya. Namun ia bingung harus memulai dari mana. Pada akhirnya, dengan dorongan yang kuat dari dalam hatinya, ia memutuskan untuk meninggalkan desanya dan memulai perjalanan spiritualnya. Di awal perjalanannya, Budi menjelajahi berbagai kota dan desa di Pulau Sumatera, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Setiap tempat yang ia singgahi selalu memberikan pengalaman dan pelajaran baru. Ia bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, mulai dari menjadi buruh tani, membantu di pasar, hingga bekerja sebagai penjaga warung. Dalam setiap pekerjaannya, ia berusaha mendekatkan diri pada orang-orang yang ia anggap memiliki pemahaman lebih dalam tentang hidup. Namun, Budi masih merasa ada yang kurang. Suatu ketika dalam perjalanannya, Budi bertemu dengan seorang pedagang tua yang juga berprofesi sebagai guru ngaji di sebuah masjid kecil. Melihat Budi yang kebingungan, pedagang itu mengajaknya untuk beristirahat sejenak di masjid tersebut dan mulai menceritakan kisah-kisah agama yang menginspirasi. Dalam perbincangan itu, pedagang tua itu menyampaikan bahwa ketenangan hidup sejati ada pada kedekatan dengan Tuhan. Budi merasa tergerak dan dari sinilah ketertarikannya terhadap agama mulai tumbuh. Sejak hari itu, Budi memutuskan untuk mempelajari agama lebih mendalam. Ia bertekad untuk memahami ajaran agama Islam dan mempelajari Al-Quran, hadits, serta kisah-kisah para nabi dan sahabat. Ia mulai mengunjungi pesantren-pesantren kecil, mendatangi majelis taklim dan bertemu dengan ustaz serta kiai di setiap tempat yang ia singgahi. Dalam perjalanannya, ia berkesempatan belajar dari para ulama yang memiliki pandangan luas dan mendalam tentang agama. Setiap kali ia belajar, hatinya semakin tenang dan keyakinannya semakin kuat bahwa inilah jalan yang seharusnya ia tempuh. Perjalanan Budi dari satu tempat ke tempat lain memakan waktu bertahun-tahun. Ia menyadari bahwa setiap guru yang ia temui memberinya pemahaman yang berbeda-beda tentang agama, tetapi selalu mengarah pada kebenaran yang sama. Pentingnya menjaga hati yang tulus dan menjalankan agama dengan penuh keikhlasan. Meski hidupnya penuh keterbatasan, Budi merasa kaya akan ilmu dan hikmah yang ia dapatkan selama perjalanannya. Dalam hati, ia mulai yakin bahwa ilmu yang ia cari adalah untuk menyebarkan kebaikan, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Di suatu titik, Budi mendengar kabar tentang seorang kiai bijaksana bernama Kiai Syukur yang tinggal di pelosok Jawa Timur. Kiai Syukur dikenal sebagai sosok alim yang sederhana, namun memiliki ilmu agama yang sangat luas. Mendengar cerita tentang kebijaksanaan Kiai Syukur, Budi merasa sangat tertarik dan memutuskan untuk mencari pesantren tersebut. Dengan semangat yang besar, Budi melakukan perjalanan panjang, melewati desa-desa, hutan, dan sawah, hingga akhirnya ia tiba di pesantren Kiai Syukur setelah berhari-hari berjalan kaki. Di pesantren Kiai Syukur, Budi diterima dengan tangan terbuka. Kiai Syukur menyambutnya seperti anak sendiri dan segera mengetahui bahwa Budi adalah seorang pencari ilmu yang tulus. Selama bertahun-tahun berikutnya, Budi mendalami ilmu agama di bawah bimbingan Kiai Syukur. Kiai Syukur mengajarkan Budi bahwa ilmu agama bukan hanya untuk dipahami secara teori, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Budi mulai merasakan kedamaian batin yang sebelumnya sulit ia temukan. Ia menyadari bahwa kedekatan dengan Tuhan memberikan ketenangan yang tak ternilai, sesuatu yang tidak bisa didapatkan dari materi atau penghargaan duniawi. Namun, ada satu ajaran khusus yang selalu menjadi misteri bagi Budi. Setiap malam, Kyai Syukur mengajak Budi untuk naik ke sebuah bukit kecil di dekat pesantren. Mereka akan duduk bersama, merenungkan alam semesta, dan Kyai Syukur sering berkata, "Budi, suatu hari nanti kamu akan memahami bahwa ilmu ini bukan untuk dirimu sendiri." Kata-kata itu tertanam dalam pikiran Budi, namun ia tidak sepenuhnya mengerti maknanya. Hingga suatu malam, sebuah kabar mengejutkan datang. Kyai Syukur sakit keras. Budi yang telah sangat dekat dengan Kyai Syukur merasa terpukul mendengar kabar itu. Hari-harinya terasa berat karena ia tahu waktu bersama gurunya mungkin tidak lama lagi. Di saat-saat terakhirnya, Kyai Syukur memanggil Budi dan memberikan pesan terakhirnya. "Budi, kembalilah ke desamu, bawalah ilmu yang telah kau pelajari dan ajarkan kepada orang-orang di sana. Ilmu ini tidak berarti jika tidak diamalkan dan tidak dibagikan kepada orang lain," kata Kyai Syukur. Dengan air mata yang menetes, Budi berjanji kepada gurunya untuk memenuhi amanat tersebut. Kyai Syukur pun meninggal dunia tak lama setelah itu. Kepergiannya membuat Budi merasa sangat kehilangan, namun ia merasa memiliki tanggung jawab besar untuk memenuhi amanat terakhir sang guru. Dengan tekad bulat, Budi memutuskan untuk kembali ke desanya, membawa semua ilmu yang telah ia pelajari selama perjalanannya. Ketika ia kembali ke desa, banyak orang terkejut melihat perubahan yang terjadi pada Budi. Pemuda yang dulunya pemurung dan tak memiliki arah, kini pulang dengan ketenangan batin dan aura kebijaksanaan yang terpancar dari dalam dirinya. Budi memulai langkahnya dengan sederhana. Ia membangun sebuah surau kecil di tanah keluarganya dan mulai mengajar anak-anak desa mengaji. Ia mengajarkan mereka dengan kesabaran dan kelembutan, seperti yang dulu ia pelajari dari Kyai Syukur. Perlahan-lahan kehadiran Budi mulai diakui dan dihormati oleh warga desa. Surau kecilnya menjadi tempat berkumpul bagi para penduduk desa yang ingin belajar agama, dan Budi menjadi sosok yang dicari untuk memberi nasihat dalam berbagai urusan. Suatu hari seorang tamu tak dikenal datang ke desa untuk menemui Budi. Ternyata tamu tersebut adalah seorang tokoh agama dari kota yang pernah mendengar tentang ketulusan dan ketekunan Budi dalam mengajarkan agama. Tokoh agama itu adalah keponakan dari Kyai Syukur yang datang untuk menyampaikan pesan khusus dari sang Kyai sebelum wafatnya. "Gurumu pernah berkata bahwa kau adalah murid istimewa yang kelak akan membawa perubahan besar. Beliau meyakini bahwa kamu memiliki ketulusan yang dibutuhkan untuk membawa ilmu ini kepada orang banyak," kata tamu itu. Budi terharu mendengar cerita tersebut. Ia tak menyangka bahwa selama ini Kyai Syukur memiliki keyakinan besar kepadanya, bahkan hingga memberikan amanat sebesar itu. Sejak hari itu, tekad Budi semakin kuat. Ia tidak hanya mengajarkan agama di desanya, tetapi mulai menjelajahi desa-desa di sekitarnya untuk berbagi ilmu dan pesan-pesan kebaikan. Budi menjadi sosok yang dihormati dan dicintai karena kesederhanaan dan ketulusan hatinya. Namanya dikenal bukan hanya di desanya, tetapi juga di berbagai wilayah di sekitarnya, sebagai sosok guru agama yang penuh dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Penutup kisah. Kisah perjalanan Budi mengajarkan kita bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menemukan makna hidupnya. Meskipun awalnya mungkin merasa tersesat atau tanpa arah, dalam pencariannya, Budi menemukan ketenangan dan tujuan hidup melalui ilmu agama, dan melalui bimbingan Kyai Syukur, ia belajar bahwa ilmu tidak berarti jika tidak diamalkan dan dibagikan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan luar biasa Budi, seorang pemuda sederhana yang berubah menjadi sosok penuh kebijaksanaan dan pengabdian. Dari perasaan kehilangan arah hingga menemukan ketenangan sejati dalam ilmu agama, Budi mengajarkan kita bahwa pencarian hidup bisa membawa kita pada hal-hal yang tak terduga dan penuh berkah. Jika kisah ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang terinspirasi. Aktifkan lonceng notifikasi untuk mengikuti kisah-kisah menarik lainnya di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.